Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurlaila Anida, Risha Ramadini, dan Ayu Putri Yuliana hari ini ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang intelligence struktur test atau yang biasa disebut dengan IST guna memenuhi tugas mata kuliah asesmen BK Teknik Tes yang diampu oleh Ibu Eka Sri Handayani, MPSI Psikolog. Kak, apa sih intelligence struktur tes itu? Jadi, IST atau intelligence struktur tes merupakan salah satu tes psikologi untuk mengukur tingkat intelijensi seseorang. IST merupakan alat tes intelijensi yang dikembangkan oleh Rudolf Amthor di Frankfurt, Main, Jerman pada tahun 1953 dan telah diadaptasi di Indonesia. IST adalah baterai tes kecerdasan dengan berbagai aplikasi berdasarkan model struktural kecerdasan. IST sendiri terbagi menjadi 3 bidang kecerdasan, antara lain yaitu kecerdasan verbal, kecerdasan numerik, dan kecerdasan visual. IST berdasar pada teori intelijensi yang menyatakan bahwa intelijensi merupakan suatu gestalt yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara bermakna. Wiratna 1993, di mana jika dilihat secara menyeluruh, tes ini memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan karena mengukur faktor yang sama, atau general factor atau group factor. Tetapi, ada juga yang tidak berhubungan karena masing-masing mengukur faktor khusus atau special factor. Struktur kecerdasan tertentu merupakan keseluruhan dari aspek yang ada di dalam diri individu membentuk suatu pola kepribadian individu. Terus untuk perkembangan IST sendiri bagaimana, Kak? Baik, jadi IST pertama kali dikembangkan pada tahun 1953, di mana alat tes ini hanya untuk usia 14 hingga 60 tahun. Kemudian pada tahun 1955, IST mengalami perubahan menjadi usia 13. Selain itu juga terdapat pengelompokan jenis kelamin dan usia. Pada tahun 1970 terdapat saran pengoreksian dengan mesin. Walau tidak terdapat banyak perubahan, tetapi pada tahun ini tes memiliki 6 bentuk dan setiap pemeriksaan dilakukan 2 tes sebagai bentuk paralel, yaitu A1 dan B2 atau C3 dan D4, yang mana 2 bentuk untuk pemerintah dan hanya untuk penggunaan khusus. Selain itu terdapat perubahan usia awal yaitu 12 tahun dan terdapat tabel kelompok dan pekerjaan, tetapi pada IST tahun 1970 terdapat kekurangan yaitu penyebaran yang tidak merata dan penggunaan kalimat subtes era, sehingga jika gagal dalam subtes ini rentan untuk tidak mampu mengerjakan soal hitungan atau tidak mengerti kalimatnya. Berikutnya pada tahun 2000 tidak terdapat soal kalimat pada soal hitungan. Sebagai koreksi IST 70 tidak lama kemudian terdapat IST 2000 revise atau perbaikan, di mana terdapat beberapa perkembangan subtes, antara lain modul Kuzuform atau modul dasar singkatan, modul ME, dan RWTRung modul atau modul menguji pengetahuan. Kemudian, bagaimana sih tujuan IST itu sendiri? Tujuan dari tes intelijensi struktur tes atau IST adalah untuk mengetahui pola kecerdasan individu secara umum, sehingga individu dapat memahami dirinya dan dapat mengembangkan pribadinya. Salah satu contohnya adalah perencanaan pendidikan seperti dari SMP menuju SMA, jurusan IPA, IPS atau bahasa, SMK, ataupun MA dan sederajatnya, karir, dan dalam pengambilan keputusan. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Ayu Fitri Yuliana. Apa itu klasifikasi IST? Klasifikasi IST disebut sebagai alat tes psikologi untuk menentukan klasifikasi IQ siswa. Tes IST yang digunakan memiliki 9 kategori penilaian, antara lain umur, SE, WA, AN, GE, RA, SR, FA, WU, dan MA. Dengan menentukan skala klasifikasi siswa menggunakan instrumen David Wechsler yang terdiri dari 7 kategori, antara lain sangat superior, superior, di atas rata-rata, rata-rata, di bawah rata-rata, borderline, dan intellectual deficit. Klasifikasi IQ siswa ditangani oleh psikolog dan membutuhkan waktu sekitar 72 per siswa. Sedangkan penelitian ini mencoba membangun sistem yang dapat membantu psikolog dalam melakukan klasifikasi IQ siswa menggunakan metode klasifikasi dengan algoritma Naive Bayes. Penggunaan metode Naive Bayes dapat membantu dalam penelitian ini karena data yang diolah berupa data kuantitatif dan tidak memerlukan data relatif dalam jumlah yang besar. Ada beberapa aspek-aspek tes IST. Yang pertama, Sadyarjansus SE, yaitu melengkapi kalimat. A. Mengukur pembentukan keputusan.
Dapatkah seseorang berprestasi? B. Common sense, memanfaatkan pengalaman masa lalu. Dapatkah seseorang berpikir secara berdikari? C. Berpikir konkret, praktis yang didalami sehari-hari. Kedua, Wordstawau atau WA, yaitu mencari kata yang berbeda. A. Intelektual, rasa bahasa, kemampuan menghayati masalah bahasa, perasaan empati. B. Berpikir induktif dengan menggunakan bahasa, memahami pengertian. C. Pada remaja, komponen institusi. D. Pada orang dewasa, komponen bahasa untuk motif apabila skor tinggi dapat menangkap pengertian dari suatu isi melalui atau dengan bahasa. Ketiga, analogi atau yang disebut dengan AN, yaitu persamaan kata. A. Kemampuan mengkombinasi. B. Fleksibilitas berpikir. C. Berpikir logis atau menggunakan pikiran sebagai dasar berpikir ke dalam berpikir. D. Tidak suka penyelesaian kira-kira. D. Gemeenschappen. GE, yaitu mencari kata yang mencakup dua pengertian. A. Kemampuan abstraksi, pembentukan pengertian. B. Kemampuan untuk menyatakan atau pengertian dalam bahasa. C. Membentuk suatu pengertian atau mencari inti persoalan. D. Pada remaja, kemampuan rohaniah. Nesting. Berikut ada project timeline. Yang pertama ada Reichenbach-Geben atau RA, yaitu hitungan sederhana. A. Berpikir induktif, praktif, hitungan. B. Kemampuan berhitung. C. Menggunakan bilangan-bilangan secara praktif, masalah hitungan. Kedua, Zahlen-Eren atau SR, yaitu deret angka. A. Ada momen-momen ritmis. B. Berpikir induktif, bilangan teoritis dengan angka-angka. C. Penggunaan bilangan secara teoritis, AN dan GE. Ketiga ada Figurenhaus atau FA, yaitu memiliki bentuk. A. Kemampuan membayangkan. B. Mengkonstruksi, sintesa, dan analisa. Ada momen-momen konstantif. C. Kayak tanggapan. Yang keempat ada Worfaugeben atau WU, yaitu latihan balok. Yang pertama daya bayang ruang kemampuan 3 dimensi. Yang kedua dapat disertai momen-momen analitis. Yang kelima Mekaugeben ME, yaitu latihan simbol. A. Mengukur daya ingat. B. Dapat melihat konsentrasi yang tetap. C. Konsentrasi lama. D. Tanda ketahanan. Bagaimana scoring dari tes IST? Tahap scoring yang digunakan untuk setiap subtes adalah dengan memeriksa setiap jawaban dengan menggunakan kunci jawaban yang telah disediakan. Untuk semua subtes, yaitu SE, WA, AN, RA, ZR, FA, WU, dan ME, kecuali subtes 04 GE. Setiap jawaban benar diberi nilai 1, dan untuk jawaban salah diberi nilai 0. Khusus untuk subtes 04 GE, tersedia nilai 2, 1, dan 0. Karena subtes ini berbentuk isian singkat, maka nilai yang akan diberikan tergantung dengan jawaban yang diberikan oleh subjek. Total nilai benar yang sesuai dengan kunci jawaban merupakan raw score atau RW. Nilai ini belum dapat diinterpretasi sesuai dengan norma yang digunakan. Nilai RW yang sudah dibandingkan dengan norma disebut dengan standardized score atau SW. Nilai SW inilah yang dapat menjadi materi untuk tahap selanjutnya, yaitu interpretasi. Adapun norma yang digunakan adalah sesuai dengan kelompok umur subjek. Seperti apa interpretasi dari tes IST? Interpretasi yang dapat dilakukan dari tes IST adalah sebagai berikut. 1. Taraf kecerdasan. Taraf kecerdasan didapat dari total SW. Nilai ini dapat diterjemahkan menjadi intelligent quotient atau IQ. Nilai ini dapat menggambarkan perkembangan individu melalui pendidikan dan pekerjaan. Nilai ini perlu dihubungkan dengan latar belakang sosial serta dibandingkan dengan kelompok seusianya. 2. Dimensi Vestigung fleksibilitas. Dimensi Vestigung fleksibilitas menggambarkan corak berpikir yang dimiliki oleh subjek. Dimensi Vestigung fleksibilitas merupakan dua kutub yang ekstrim. Keduanya menggambarkan corak berpikir yang ekstrim pula. Kutub Vestigung memiliki arti corak yang berpikir yang eksak, sedangkan kutub fleksibilitas memiliki arti corak berpikir yang non-eksak. Corak berpikir ini merupakan hasil perkembangan pengalaman individu yang akan semakin mantap ke salah satu kutub seiring bertambahnya usia. 3. Profil MW. Profil MW menggambarkan cara berpikir, apakah verbal teoritis atau praktis konkret, untuk
mendapatkan profil dalam bentuk huruf M atau W. Ini dapat dilihat dari 4 subtes pertama, yaitu SE, WA, AN, GE, yang tampak pada grafik. Jika grafik menunjukkan bentuk huruf M pada 4 subtes pertama, maka profilnya adalah M atau verbal teoritis. Jika yang tampak adalah bentuk huruf W, maka profilnya adalah W atau praktis konkret. Kesimpulan dari tes IST adalah tes IST atau Intelligence Structure Test merupakan salah satu tes psikologi untuk mengukur tingkat intelijensi seseorang. IST merupakan alat tes intelijensi yang dikembangkan oleh Rudolf Amthor di Frankfurt, Main, Jerman pada tahun 1953 dan telah diadaptasi di Indonesia. IST adalah baterai tes kecerdasan dengan berbagai aplikasi berdasarkan model struktural kecerdasan. Tujuan dari tes Intelligence Structure Test atau IST adalah untuk mengetahui pola kecerdasan individu secara umum, sehingga individu dapat memahami dirinya dan dapat mengembangkan pribadinya, seperti tentang perencanaan pendidikan, atau seperti dari SMP menuju SMA, dalam IPA, IPS, dan bahasa, SMK ataupun MA, karir, dan dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.